2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon, yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Maka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan sekehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Oke, God bless ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang terjadi di bangsa Israel. Kita keluar sedikit daripada tentang Asa. Bagaimana Nabi Azaria itu menceritakan bahwa sudah lama bangsa Israel itu tidak ada pengajaran daripada para imam. Dan hukum tidak ada. Bagaimana pentingnya yang namanya bait Allah itu dipenuhi dengan imam. Tidak bisa bait Allah dipenuhi dengan pengusaha. Saudaraku, jujur, saya pernah mengalami hal seperti ini. Ada yang namanya gereja yang dikendalikan oleh pengusaha, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhannya menjadi pekerja gereja full timer. Lalu gembalanya diberikan gaji bulanan untuk melakukan perjamuan kudus. Dan ketika Pak Gembala itu melaksanakan hukum,
Pak Gembala dipecat, saudaraku. Dan gereja itu akhirnya hilang hari ini. Gereja yang besar ribuan umat Tuhan. Setiap ibadah itu memanggil pembicara yang hebat-hebat. Karena gereja ini memang kuat keuangannya, tetapi tidak dipimpin oleh para imam. Gereja adalah rumah Tuhan. Di mana harus dipimpin oleh imam kepala yang namanya Harun beserta keturunannya. Musa pelayanannya pun selesai, tidak ada penerusnya. Digantikan oleh pemimpin bangsa yang namanya Yosua. Harun diteruskan oleh anak-anaknya dan keturunannya. Itu ketetapan Allah. Sehingga gereja harus dipimpin oleh imam Allah, yaitu full timernya Tuhan. Harun dari suku Lewi mengelola setiap persembahan yang dibawa umat Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang bergereja harus membawa persembahan yang ditetapkan oleh Alkitab. Yang dikelola oleh imam kepala beserta imam-imam yang lain. Sehingga orang-orang Lewi tidak perlu bekerja, tidak usah bekerja. Itu karena perintah Tuhan, yaitu full timer. Tetapi orang-orang Lewi memiliki harta sendiri. Pemimpin gereja, hamba Tuhan punya harta sendiri. Boleh, saudaraku. Coba bayangkan saudara kalau punya umat Tuhan seorang pemimpin gereja nih, yuk kita hitung-hitungan. Kalau setiap orang punya penghasilan 1 juta, sesuai keputusan Alkitab, termasuk perjanjian baru yang dikatakan kitab Matius, tentang selasi damar bedulah. Tuhan bilang lakukan kedua-duanya. Membawa persembahan ke rumah Allah dan memberikan kepada orang tua. Seperti yang ditulis di Maleakhi persepuluhan. 100 jemaat, 50 kepala keluarga, suami istri aja, hitung begitu. Jika 50 kepala keluarga punya penghasilan setiap kepala keluarga 1 juta. Dipotong persepuluhan jadi 900.000. Dibawa ke gereja. Dikali namanya 50 orang kepala keluarga. Jumlah total diterima oleh gereja 5 juta. Sedangkan setiap jemaat terima 1 juta. Kita hitung sederhana aja. Yang diterima gereja jauh lebih besar daripada yang jemaat. Secara bayangan itu seperti itu. Sehingga diperbolehkan namanya imamat Lewi, penguasa rumah Tuhan, imam besar dan semua umat, yaitu yang namanya imamat Lewi, umat Lewi, suku Lewi, mengelola semua persembahan yang dibawa umat Israel, dari lembu sampai burung terkukur. Itu penetapan Allah. Tetapi di zamannya Asa dan sebelumnya, tidak ada imam yang memberi pengajaran sehingga bangsa Israel dikacaukan Tuhan dan kacau chaos, tidak ada keamanan. Tetapi karena Asa membangun pengetahuan, muncullah seorang anak atau pangeran yang bernama Asa. Getol, rajin belajar firman Allah, membangun pengetahuan tentang Tuhan. Ketika dipilih menjadi raja, naik tahta sebagai raja, dia melaksanakan apa yang tertulis di Alkitab. Sehingga Tuhan memberikan keamanan. Tanpa imam yang mengajar, tidak akan ada hukum. Itu Alkitab tulis. Ini firman yang kita dengar tadi. Tolong ditayangkan tentang imam yang mengajar dan hukum. Kita sudah tidak bisa menghindar lagi, berdebat lagi untuk hal-hal tentang bagaimana full timer, bagaimana persembahan. Karena tertulis di Alkitab, titik, tidak ada koma. Firman Allah tidak membutuhkan nasihat manusia. Tuhan tidak membutuhkan nasihat Asa. Mari kita tengok firman Tuhannya. Tolong ditayangkan ayatnya itu. Nah, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Sehingga ayat 4 mengatakan,
Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat 6. Bangsa mengajukan bangsa, kota mengajukan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Karena Allah mengacaukan mereka. Kita balik kepada ayat di mana karena tidak ada pengajaran imam, saudaraku. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar karena tanpa ajaran daripada para imam dan karena para imam tidak mengajar, tidak ada hukum lagi firman Allah. Sehingga pentingnya gereja dipimpin oleh imam, bagaimana pentingnya imam memberitakan hukum-hukum Tuhan, menerangkan tentang firman Tuhan dan umat Tuhan mematuhinya. Sehingga Tuhan memberikan keamanan. Sehingga setiap umat Tuhan harus beribadah ke gereja. Tidak boleh membuat ibadah sendiri di rumah. Harus tertanam di sebuah gereja. Di mana ada hukum-hukum yang ditaburkan, diberitakan oleh setiap imam di gereja. Yaitu hamba-hamba Tuhan. Tanpa yang namanya letter luck, yaitu para imam. Kacau gereja itu. Saya melihat beberapa gereja yang dipimpin oleh bukan imam, akhirnya kacau dan lenyap gereja itu, saudaraku. Karena tidak ada hukum yang diberitakan oleh imamnya. Sehingga gereja yang kaya ini mengundang namanya pengkhotbah-pengkhotbah. Tidak tahu jemaat yang mana, namanya siapa. Karena gereja dibangun dengan uang, sewa tempat yang sangat mahal untuk ibadah, sewa kantor untuk sekretariat yang sangat mahal. Tapi tidak ada imam kepala. Ketika dipimpin imam kepala, para pengusaha tidak puas, didepaklah, dimaki-makilah imam kepala itu. Selalu berganti imam kepala. Kenapa? Dibayar tiap bulan dengan nilai yang tinggi. Itu yang terjadi, saudaraku. Ada lagi gereja dipimpin oleh pengusaha, kacau balau di dalamnya. Karena yang tertulis harus ada pengajaran, harus ada hukum dari para imam. Kalau tidak, Allah akan memberikan kekacauan. Asa diberikan keamanan sama Tuhan. Karena Asa belajar tentang firman Tuhan. Sehingga Asa membenahi rumah Tuhan. Yuk kita lanjutkan firman Tuhannya. Sehingga kita tahu perjalanan Asa. Salah satu pengajaran Tuhan di kisah hidup Asa. Termasuk bagaimana hukum harus ditegakkan, diberitakan oleh imam, dipimpin oleh imam rumah Allahnya. Gitu. Ayat yang selanjutnya. Lanjut yang terakhir yang kita bahas. Ayat 5 boleh. Pada zaman itu orang tidak dapat pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat 6. Bangsa mengajukan bangsa, kota mengajukan kota karena atau disebabkan memang Allah yang mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Terjadi kesesakan, terjadi ketidaknyamanan, terjadi sebuah tekanan yang besar karena Allah yang mengerjakan. Sehingga gereja-gereja yang mengalami hal seperti ini harus berdoa pada Tuhan di mana Tuhan menunjuk imam kepala untuk memimpin mereka. Di situ hukum akan diberitakan, patuhi hukum itu. Maka saudara akan bertumbuh oleh karena saudara ditanam di pelataran rumah Allah sebagai jemaat. Sehingga para imam yang mengurus ruang kudusnya dan imam kepala akan masuk ke ruang maha kudus. Di mana namanya imam kepala akan masuk ke ruang di mana Allah hadir dengan kuat dan membunuh kalau ada dosa. Pada zaman itu ya, yaitu zaman Musa. Harun yang masuk.
Dan orang Lewi yang membersihkan setiap peralatan rumah Allah. Termasuk ruang kudus. Mengisi minyak di kaki Dian. Menyediakan roti sajian yang dibuat oleh para imam. Lalu ada namanya ukupan kemenyan, saudaraku, yang dibakar selalu. Orang Lewi yang harus sediakan. Orang Lewi berdoa, hadirat Tuhan mewangi, Tuhan memenuhi rumahnya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Mika melapat penglihatan. Aku melihat Tuhan berdiri di tahtanya. Dan di sampingnya para malaikat berjajar. Termasuk orang-orang kudusnya Tuhan. Wahyu juga tulis itu, saudaraku. Namanya Nabi Mika. Bukan raja yang melihat. Ini penting, saudaraku. Yuk kita lanjut yuk lagi. Kita belajar hukum-hukum Tuhan saat ini. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Lanjut, ini sudah saya terangkan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya, dia mengikuti nubuat itu dan menyingkirkan semua dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Asa cuman memperbarui mezbah Tuhan. Asa menggantikan mezbah yang sudah hancur. Asa memasukkan hartanya ke dalam rumah Tuhan. Karena akhirnya rumah Tuhan, perbendaharaan rumah Tuhan punya emas dan perak. Asa sebagai seorang raja, dia bukan imam, dia memasukkan harta. Dia memerintahkan bangsa Israel untuk memasukkan hartanya ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus punya kekayaan emas dan perak, saudaraku. Harus punya hukum-hukum Tuhan. Dan harus imam yang mengelolanya. Penentuan Allah itu di zaman awal berdirinya namanya kemah suci. Sampai menjadi bait Allah. Gak boleh ada bukit-bukit pengorbanan. Amin, saudaraku. Kita lanjut. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Kita sudah pelajari di episode yang lalu. Ayat selanjutnya. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Kita sudah pelajari yang lalu, saudaraku. Ayat selanjutnya. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Kita sudah pelajari di episode yang lalu. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa mereka. Ayat selanjutnya. Mereka terus mencari kebenaran, saudaraku. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Asa mulai menetapkan peraturan untuk Tuhan. Asa bukan imam. Kita temui satu lagi mutiara. Tidak boleh kalau orang bukan imam menetapkan aturan di bait Allah. Tidak boleh menetapkan aturan untuk orang-orang mencari Tuhan. Bagian orang yang bukan imam itu sampai titik memberitakan pemberitaan firman Tuhan. Ini pandangan saya ya saudaraku, terserah setiap orang punya pandangan sendiri, setiap orang punya teologi sendiri. Tapi yang penting buahnya baik, manis untuk Tuhan dan sesama. Itu aja, kita nggak usah berdebat. Nggak penting saudaraku, ya gitu. Tapi ini pemahaman kami.
Dengan berjalannya waktu kami temukan seperti ini. Dan itu bukan hukum memang. Tetapi kalau firman Allah tulis, itu berarti hukum, saudaraku. Nah, Asa menetapkan aturan untuk umat Tuhan. Asa bukan imam. Sehingga orang yang mencari umat Tuhan nggak boleh diatur oleh orang yang bukan imam Tuhan. Pengusaha nggak boleh menetapkan aturan di gereja. Amin, saudaraku. Seringkali saya bertanya, persembahan di gereja diatur oleh orang yang bukan imam. Saya belum menemukan itu, saudaraku. Dan kita temukan hari ini di kisah Asa. Bahwa Asa yang bukan imam menetapkan menghukum mati setiap orang yang tidak mencari Tuhan. Yang berhak menetapkan seseorang bersalah untuk Tuhan, itu hanya Tuhan melalui hamba-hambanya. Sederhananya begitu, saudaraku. Maka kita melihat satu hal, Asa melampaui batas firman Allah. Yang tadi kita melihat Asa tidak mempersembahkan korban dengan benar. Asa mengurangkan persembahannya kepada Tuhan, yaitu unta, binatang yang paling mahal, ternak yang paling mahal di Timur Tengah. Kita temukan lagi satu mutiara di pasal 15 ini khususnya, saudaraku. Asa menetapkan menghukum orang yang tidak mencari Tuhan. Asanya sebagai seorang raja, Asa tidak boleh menerapkan hukum yang harus diberitakan oleh hambanya, yaitu para imam. Kita sudah pelajari di ayat sebelumnya. Sehingga terjadilah chaos di gereja. Terjadi chaos di pelayanan karena orang-orang yang tidak dipanggil menyerahkan hidupnya, atau orang yang belum mau atau tidak mau menyerahkan hidupnya untuk hidup dari persembahan yang diberikan oleh umat Allah. Mengatur rumah Allah. Saudaraku, ada sedikit pengalaman saya pribadi banget. Saya pernah menemui kumpulan yang namanya gereja. Yang dikepalai oleh imam, tetapi dimajelisin oleh pengusaha-pengusaha, bukan imam. Sehingga ada keputusan-keputusan, salah satunya saya yang diputuskan. Di mana saya harus menghadapi 6 pengusaha. Bukan imam yang menyatakan kesalahan saya. Dan sang imam sendiri tidak berjumpa dengan saya. Cuma salaman habis itu dia menghilang. Lalu 6 pengusaha ini mengitari saya duduk di meja itu. Mereka mengata-ngatakan hukum Tuhan untuk saya. Dan mereka melakukan hukuman untuk saya. Karena mereka diberikan jabatan. Dan mereka bukan imam, saudaraku. Mereka mengadakan hukum. Dan memutuskan menghukum mati pelayanan saya. Ini secara pribadi aja. Secara pribadi kembali saya menyatakan bahwa kalau seturut dengan kisah Asa, di mana tersembunyi mutiara, bahwa yang memberitakan hukum itu yaitu para imam. Ini adalah sebuah penyimpangan daripada kisah Asa. Secara pribadi nih saudaraku ya. Kalau ada beberapa teman-teman yang tidak setuju silahkan. Saudaraku. Sehingga di dalam pelayanan kami saya tidak pernah mau menetapkan sebuah vonis, punishment dari yang namanya orang yang bukan imam. Selalu imam atau orang yang menyerahkan diri sepenuh waktu kepada Tuhan, melayani di rumah Tuhan, di pelayanan, hidup dari berkat Tuhan yang diberikan ke rumah Tuhan, itu yang berhak memutuskan, yaitu imam kepala. Amin, saudaraku. Mari kita lanjut sedikit. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Ayat selanjutnya.
Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudaraku, perhatikan baik-baik perbuatan baik saudara untuk melakukan untuk Tuhan belum tentu benar menurut hukum Tuhan. Perbuatan baik saudara untuk melakukan firman Tuhan belum tentu menyatakan pribadi saudara akhirnya menjadi benar di hadapan Tuhan. Asa akhirnya menghindar Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak meminta pertolongan Tuhan, mati dalam penyakit. Ini kisah Asa nggak boleh kita hindari lagi. Secara lahiriah mereka beribadah kepada Allah. Tetapi mereka beribadah karena perintah manusia. Bukan perintah Allah. Yesus yang ngomong. Jadi ada orang yang terlihat memberi persembahan. Hatinya tidak memberikan persembahan dengan sepenuhnya. Secara lahiriah persembahan mereka besar. Tapi sesungguhnya mereka mengurangkan persembahan itu. Tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang diterapkan di rumah Tuhan. Seenaknya sendiri. Lalu mereka berhak memutuskan, memvonis kesalahan demi kesalahan umat Tuhan. Tidak punya hak. Tetapi dalam keseharian mereka, ibadah mereka, cara mereka melayani Tuhan terlihat luar biasa. Memberi persembahan besar, aktif di gereja, aktif di pelayanan, mengambil bagian pelayanan. Tapi banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Karena Asa akhirnya meninggalkan Tuhan. Asa memutuskan hukuman. Asa memimpin melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tetapi ada satu hal di sini yang kita harus angkat. Begitu kita melakukan kebenaran, Tuhan mengaruniakan keamanan, memberikan upah. Tetapi keamanan dan upah yang Tuhan berikan, perbuatan yang saudara berikan pada Tuhan, tidak memastikan saudara dapat mengikuti Tuhan sampai akhir hidup saudara. Tidak memastikan saudara tidak salah hati terhadap Tuhan. Kisah Asa menerangkan ini di pasal 16. Perhatikan baik-baik. Kerohanian saudara, saudara tidak punya berhak untuk memastikan saudara. Termasuk keselamatan saudara, termasuk perkenan Tuhan atas saudara. Plus, saudara tidak boleh memastikan kerohanian orang lain dari perbuatan mereka. Tuhan yang berhak menentukan semuanya. Dan kisah kehidupan saudara itu akan menyatakan keberadaan cinta saudara benar-benar kepada Tuhan. Bulat, tulus. Walaupun Asa dikatakan tulus sepanjang umurnya, tapi Asa tidak mencari pertolongan Tuhan. Perbuatan saudara untuk Tuhan tidak mencitrakan sepenuhnya bahwa saudara nanti akan mengikut Tuhan juga sepenuhnya. Kisah Asa mengatakan Asa mendapatkan keuntungan karena Tuhan selalu memberi keamanan berulang-berulang ketika Asa melakukan, menyingkirkan berhala-berhala. Dan Tuhan selalu mengatakan memberi upah. Hasil jarahan yang luar biasa. Tetapi kesalahan demi kesalahan melewati batas pun dilakukan Asa. Sehingga kita butuh koreksi seperti kedatangan Nabi Hanani dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, termasuk para imam sendiri. Harus ada reaksi daripada Tuhan. Harus ada aksi daripada Tuhan. Harus ada kehidupan yang Tuhan beri. Harus ada gejolak, irama. Harus ada dinamis. Tidak hanya keuntungan terus. Tidak hanya damai terus. Harus ada koreksi dari kesalahan. Harus ada akibat dari kesalahan. Itulah dinamisasi kehidupan yang Allah berikan. Manusia tidak bisa benar terus. Pasti ada kesalahan yang dia perbuat. Pasti ada kesalahan tersembunyi yang dia tidak tahu. Sehingga kerohanian atau berkat Tuhan tidak boleh menyatakan keberhasilan kita. Berarti kita sudah berhasil benar di hadapan Tuhan. Saudara harus pahami ini. Banyak hal di dalam Asa yang salah. Asa menasihati Tuhan.
Asa mengurangkan persembahan. Asa memutuskan hukuman untuk orang tentang Tuhan. Dan Allah terus memberikan upah terhadap Asa. Tetapi pada satu titik, tahun ke-35, Asa sudah menolak firman Tuhan. Hal inilah kita harus hati-hati. Kegerakan pelayanan rohani yang dilakukan oleh seseorang. Apapun yang diberikan seseorang, tidak menyatakan dia benar seluruhnya. Tidak menyatakan hatinya tetap benar selama-lamanya terhadap Allah. Kisah Asa menyatakan, Asa menolak teguran dari Nabi Hanani. Bahkan menangkap dan memenjarakan, menganiaya pembawa kebenaran. Asa menjadi Kain, Asa menjadi Saul, Asa menjadi Daud. Menjadi buruk keadaannya. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar lagi bahwa Asa menetapkan hukuman rohani. Asa mengurangkan persembahan. Asa terlihat rohani. Tetapi tidak menjamin Asa tetap rohani atau Asa tetap setia terhadap Tuhan. Asa tetap menerima firman Tuhan seperti Asa menerima perkataan Tuhan melalui Nabi Asaria. Asa tidak menerima perkataan tentang koreksi Tuhan terhadap Asa. Ada yang tersembunyi pada titik tahun 35. Allah congkel kesombongan Asa. Dan kisah Asa menceritakan mutiara-mutiara tentang kesalahan Asa. Yang membuat Asa akhirnya tidak meminta pertolongan Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi renungan buat kita. Sehingga kita tidak mengikuti jejak Asa. Sehingga kita tidak menjadi Saul. Tidak punya hati seperti Kain. Kita tidak melakukan perbuatan seperti Daud. Tapi kita kembali lagi menjadi seperti Musa. Benar-benar tulus ikhlas. Apapun yang Allah kerjakan. Walaupun haknya diambil oleh Allah. Tidak diberikan kepada Musa. Musa tetap menerimanya. Dan hari ini kita belajar. Kita melakukan yang namanya tugas pelayanan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Dan kita harus takluk terhadap pemberitaan hukum Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan atau imam-imam Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak keos. Karena Tuhan yang menimbulkan keos itu. Amin saudaraku. Terima kasih, Tuhan memberkati.